Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Home dengan saya Anwar. Nah, kali ini saya lagi ngelihat project Kupa Royal Park yang dimana untuk salah satu rumah yang ada di perumahan ini adalah rumah yang kebetulan saya menjadi usernya atau buyersnya. Dan waktu itu kita proses dealnya itu diestimasikan pembangunan kurang lebih 3 bulan. Nah sekarang udah lewat 3 bulan, ternyata masih belum bisa dihuni, masih progres ya. Oke lah, ini tahapan finishing. Dan sebenarnya perumahan ini sudah pernah ku review dan ku upload sebelumnya di video-video yang lain. Cuman ini hanya untuk menunjukkan ke kalian semua mengenai progres daripada rumah atau perumahan yang ada di sini. Nah ini adalah tahap kedua yang progress finishing, karena tahap pertamanya ada di bagian sana di awal masuk tadi. Dan untuk yang tahap kedua kita bisa lihat bagian depan kanopi udah dipasang karena memang pembelian rumah ini include dengan kanopinya. Lalu kemudian beberapa sudah terpasang daun pintunya, jendela sudah pasang, dan sudah ada meteran listriknya juga. Masih ada yang belum ada meteran listriknya, seperti yang ada di sini belum ada. Termasuk yang ada di sini juga belum ada meteran listriknya. Lalu kemudian jalanan sudah di paving block ya, yang tadinya jalanannya agak curam ke bawah, ini tidak terlalu curam karena memang dengan paving ini membuat volume jalanan menjadi lebih tinggi dan hampir serata dengan garasi tempat penyimpanan kendaraan. Nah, seperti ini untuk kondisi perumahannya. Kita lihat salah satu yang ada di sini yang tahapan finishing ya. Ini semua tahapan finishing. Contoh yang ada di sini, ini adalah tahapan finishing. Nah, kalau kita lihat untuk garasinya ini sebenarnya dengan setelah dipasangin kanopi seperti ini jadi sejuk pasti di area garasinya karena nggak kena lagi matahari. Cuman ini arah matahari sorenya ada ke dalam, jadi nanti kalau misalkan matahari udah turun di bagian sana, dia akan kena sedikit untuk area bagasi, garasi. Nah seperti ini handle pintunya. Nah ini cukup istimewa ya kalau kita lihat material build-nya. Nah di atas sudah dipasangin plafon yang ini, tapi nggak semuanya sama. Khusus yang ini udah ada plafonnya, dan daun jendela juga udah dipasang. Lantai granit 60-60. Nah seperti ini udah hampir finish ya. Semua udah hampir selesai. Pintu kamarnya ya lumayan sih. Enggak, kalau untuk yang ini dia pakai polyplex ya, apa triplex. Nggak seperti yang ada di pintu depan, itu pakai kayu, sama dengan pintu yang akses ke kitchen itu pakai kayu, karena memang ini adalah akses untuk menuju ke area luar, jadi sedikit lebih dibikin lebih kokoh. Nah, terus ini meteran colokan listrik udah terpasang semua. Lalu kemudian saklar ya untuk listrik udah terpasang. Nah, satu yang selalu saya sampaikan menarik dari perumahan ini adalah bahwa untuk yang di atas dibuat terkesan lebih mewah, yang untuk sisi-sisinya itu bisa dipasangin lampu ambience yang membuat area tamu jadi lebih mewah, tergantung selera masing-masing usernya ya. Dan ini dibuat tinggi ya, tinggi ke atas. Jadi ya sekarang udah jam berapa? Di sini dingin, nggak pakai AC tetap dingin di sini. Di sini udah jam 12 siang. Yes, 12.36 siang masih dingin. Ya maybe karena matahari nanti sore kemungkinan agak hangat dikit karena matahari akan turun ke arah sana. Nah, kamar mandinya seperti ini. Belum dipasangin klosetnya. Tempat untuk buang air besarnya belum dipasangin. Pintunya bahannya aluminium karena memang butuh bahan yang bisa tahan air. Kalau kayu ya cepat kalah pasti. Nah ini kamar keduanya, sama plafon udah dipasang juga. Jendela akses ke kitchen
Nah, seperti ini. Nah, di sini ada apa sih, untuk sirkulasi udara biasanya. Tapi kalau misalkan dipasangin AC, di atas sudah ada colokan AC. Yang kayak gini biasanya ditutup. Nah, ini juga ada colokan dengan saklar listriknya. Nah, seperti itu. Terus untuk area kitchennya, nice area kitchen ini belum dipasangin sekat untuk 4 rumah yang kitchennya masing-masing ada di belakangnya. Jadi nanti masing-masing akan membuat kitchen atau memasangin dinding untuk area kitchennya ini. Nah, at least ini cukup luas ya, kurang lebih 3x3 untuk area kitchen ini, sama luasnya dengan yang kamar. Nah, yang di atas masih bolong. Sebenarnya ya sekali lagi seperti yang saya sebutkan di awal-awal, untuk yang area atas kalau saya yang punya rumah ini, misalkan kalau saya yang punya rumah, saya nggak bakal menutupi area ini, biarkan aja kayak gini untuk memasak ya. Tapi nanti tergantung kebutuhan sih ya. Kalau misalkan keluarga besar biasanya ya butuh area ini jadi tempat untuk peralatan makan, karena memang di sini adalah area dapurnya, biasanya tempat untuk menyimpan peralatan makan juga. Cuman ya hidup tuh kalau misalkan bisa ya minimalis aja lah, nggak usah yang rumah minimalis. Kalau isinya di dalam maksimalis ya bakal sempit lah. Ya, kalau rumah minimalis diupayakan isi dalamnya atau interiornya juga ya yang minimalis aja, nggak usah yang serba komplit, ada lemari lah, ada paling di sini nanti ya peralatan makan, tempat penyimpanan peralatan makan biasanya juga digantung di sini, pasangin lemari-lemari atau misalkan ditaruh di bawah. Oh, kalau yang di bawah biasanya tabung gas atau galon ekstra atau apapun itu peralatan tools untuk membersihkan rumah biasanya taruh di bawah sini atau di mana gitu. Nah, untuk ice kulkasnya, tempat penyimpanan ya kulkasnya bisa ditaruh di sini. Kalau kemudian tempat makan juga bisa ditaruh di sini. Paling satu meja makan cukup untuk 3-4 orang, itu cukup. Tergantung, balik lagi tergantung ke usernya atau pembelinya atau customernya, dia punya anggota keluarga berapa orang. Oh ya, sorry beberapa minggu terakhir kita nggak ngupload karena memang ada hal yang mesti dikerjakan, dan salah satunya adalah saya lebih aktif ngupload di review otomotif di YouTube channel A4 Otomotif. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya. Lalu kemudian video-video yang ada di sana di share juga sama seperti yang ada di YouTube ini. Jangan lupa video-video yang kita blast atau yang kita publish di YouTube channel ini di share ke teman-teman yang lainnya yang butuhkan informasi mengenai perumahan atau rumah-rumah recommended yang ingin dibeli atau dimiliki. Nah, jangan lupa di subscribe juga, aktifkan tombol loncengnya karena masih banyak lagi rumah-rumah yang akan kita ulas. Siapa tahu ada di antaranya yang menarik untuk kalian miliki. Nah, di sini aksesnya jalan dari sana. Ini jalan dari sana ke sini, lalu kemudian belok. Ini Fasum, biasanya jadi taman sih. Nggak dibangunin rumah lagi, padahal batasannya nyampe di yang dinding tanah sana. Nah, ini sorry batuk. Nah, untuk yang ini belum dipasangin daun pintu, jendela udah. Oh iya, sorry, pintunya udah dipasang, tapi belum diwarnai, belum dicat. Nah, seperti itu. Nah, di atas plafon juga udah dipasang tapi belum dicat. Nih kondisinya, di sini plafonnya belum dipasang, di sini udah dipasang, dan di sini juga masih belum dipasang, hanya ada rangka plafonnya di bagian bawah situ. Oke. Nah, seperti ini untuk bagian belakangnya. Jadi setiap rumah yang ada di sini progresnya beda-beda, cuman memang termasuk saya salah satu di antaranya yang apa ya, istilahnya kurang puas karena si marketingnya, entah komunikasi antara marketing atau developernya yang
tidak konsisten atau apalah itu. Saya dijanjikan waktu itu 3 bulan udah bisa dihuni, tapi sekarang udah 3 bulan lebih masih belum bisa dihuni, dan saya masih punya screenshot obrolan dengan si marketingnya. Tapi ya gitulah. Cuman ya sekedar menyarankan, trust is everything. Yang namanya membangun kepercayaan itu hal yang utama, jadi benar-benar mesti konsisten untuk membangun kepercayaan. Kalau misalkan ternyata nggak bisa 3 bulan, harusnya di awal disebutkan ya nggak bisa 3 bulan. Jadi ya itu catatan buat si marketingnya. Tapi satu hal, bahwa marketing dari perumahan ini ada banyak tim yang masuk. Saya menjadi salah satu tim dari marketing. Salah satu bias dari salah satu tim marketing yang ada yang memasarkan perumahan ini, dan tidak semuanya memiliki trik yang sama. Nah, seperti ini untuk rumah-rumah yang ada di sini, yang ada di sono. Sementara progres sebenarnya sih cukup cepat, progres pembangunan daripada rumah ini cukup cepat, dan hasilnya juga kalau kita lihat seperti yang saya tunjukkan tadi, material build-nya enggak yang asal jadi dibikin lebih kokoh seperti ini. Misalkan untuk kanopinya dia dibikin, ini kan satu sisi tapi dia dibikin 2 sisi untuk lebih membuat ininya lebih kokoh. Di atas juga kalau kita lihat listriknya, ini kelihatan kokoh dan kelihatan rapi. Yang ada di sana tuh, ini kelihatan rapi. Nah, ini sama, plafon udah dipasang tapi belum diwarnain. Ini bahannya gypsum ya, kalau nggak salah. Ya, A+ gypsum board. Nah, ini 9 kali 1200 kali 2400 mm. Ketebalannya kayaknya 9, lebarnya 1200, panjangnya 2400. Ya, seperti itu rangkanya. Untuk plafon seperti ini. Di bawah sini. Nah, ini. Oh iya, ini yang di sebelah udah dipasangin dinding. Ini biasanya request oleh si usernya atau pembelinya, minta dipasangin dinding. Untuk area belakangnya menarik untuk melihat gimana kalau udah dipasangin bagian belakangnya dinding untuk area kitchennya maksudnya. Nah, coba kita intip. Nice. Nah, sama plafon udah, daun pintu belum dipasang. Nah, kalau dipasangin dinding untuk area belakang, jadilah dia seperti ini. Iya, seperti yang saya bilang, jadinya gelap. Di bawah jadinya dipasangin paving. Ya, untuk membuat sedikit terang di atas, dibuat agak terbuka ya, untuk akses cahaya masuk ke dalam. Tapi tetap pasti akan butuh lampu. Untuk area ini tempat memasak. Nah, ini untuk saluran air keluar ya, keluar ke bagian depan, termasuk salah satunya yang ada di sini, air hujan masuk dalam dan keluar ke area depan. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi, masing-masing selera, mau dibuat seperti ini ketutup semuanya atau terbuka. Kalau saya sih lebih milih terbuka, kalaupun nanti ternyata yang satunya masang dinding untuk area belakang, ya biarin yang bagian atas terbuka. Itu kayaknya sih lebih menarik. Tapi itu baru membayangkan, entah aktualnya nanti seperti apa, yang kita lihat aja. Well, itu di sana ada kelihatan atapnya untuk tahap ketiga, yang progres ketiga ya. Progres pertama untuk area depan dekat dengan unit display atau rumah contoh. Tahap kedua yang ada di sini sekarang, yang posisi saya berdiri udah dipasangin kanopi dan seterusnya, tinggal proses finishing. Dan tahap ketiga yang ada di sana. Tahap 4 setahu saya yang ada di sini. Nah, teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sharing kali ini mengenai info perumahan atau info properti yang ada di Kota Makassar. Ini bukan Kota Makassar, Kabupaten Maros.
Kecamatan Moncongloe yang aksesnya sangat dekat dengan Makassar, aksesnya di belakang BTP, tembus ke belakang Antang, itu bisa juga. Nah, untuk area sini informasinya untuk masa depannya akan menjadi segitiga emas antara Makassar, Maros dengan Goa untuk dijadikan sebagai area pengembangan kota berikutnya. Nah, itu yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Itu ditekan semua biar kita terus berkreasi untuk menghadirkan informasi-informasi properti atau perumahan yang menarik buat kalian berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau ada yang ingin ditanyakan dan ditambahkan, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Cari di bawah, ada kolom komentar di situ, tuliskan kalau ada yang kita mau tanyakan. Well, terima kasih bosku, saribatangku, teman-temanku sekalian, dekeng-dekengku sekalian, Makassar, Sulawesi Selatan, atau dimanapun yang menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.